Halo guys, happy weekend. Dan di weekend ini ternyata aku baru baca komen dan ada 2 komentar lucu lagi. Yang pertama, manipulasi bandar lagi kah ini? Tanda tanya ya. Ayo jawab ya. Aku gak mau jawab nih, nanti dimaki-maki, dihina-hina lagi nih ya kan. Nah kemudian ini, oke, long ke 40k. Ketika aku buat video, ini kalau gak salah videonya Bitcoin Bear Div Daily and Weekly guys. Ya. Ketika Bitcoin bear div, mari kita long, ya kan. Nah, sekarang aku udah ngelong full margin, ya $10.000 ngelong, targetnya 40.000 sesuai Nanput 77 ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat, oke? Ya, guys, bener banget ya. Ternyata pepatah trading itu nggak pernah salah, dan psikologi trading itu beda ya. Orang yang punya mindset dengan orang yang ikut-ikutan gitu. Sering dibilang be fearful ya when other is bullish, and be grateful be greedy when other is bearish gitu ya. Nah sebenarnya semua itu kan kembali ke persepsi kita masing-masing lagi ya. Sebenarnya ya bukan urusan aku juga sih, porto kalian masing-masing ya, nikmati kalian, aku sedang menikmati porto aku ya kan. Nah jadi ya ini short tadi malam. Sebenarnya aku udah buat sinyalnya tuh dari atas banget, dari sini ya sebenarnya. 316 sampai 314 itu sinyalnya kalau nggak salah. Kita lihat nih, biar nanti ada yang bilang, soalnya ada yang nuduh nih, Bang lu pasti main 2 arah, ini gokil banget nih katanya ya. Nah kalau aku main 2 arah gila banget lah guys, nggak mungkin lah aku ngelong di resist, itu suatu kebodohan kayak gitu ya. Nah ketika aku misalnya, kan aku udah bilang chart itu kan berubah tiap jam. Bisa aja ketika aku bikin video kayak gini bearish, tiba-tiba nanti jam 11 karena close candle tiba-tiba bullish ya kan. Bisa nggak? Bisa gitu. Jadi aku ya ambil momen lah guys. Nggak mungkin kan ketika aku buat video short term di sini bearish, nanti jam 11 bullish aku tetap ngomong bearish. Nggak mungkin, rugi gitu ya. Nah kalau aku sekalipun open 2 arah misalnya sampai kayak gini, ini udah minus berapa nih? Ya percuma lah aku trading, ya kan? Hanya ya pakpok lah nutup ini yang minus tadi, ya kan, nggak lucu gitu. Ada orang yang komen namanya Mr. Question, itu gila banget dia, ya. Kayaknya memang dia yang kayak gitu, lalu nuduh orang ya kan. Ini udah aku buat sinyal dari kemarin ya, dari jam 8.19. Karena apa? Karena kita di resistance, kita di selling liquidity. Ini tuh nggak mungkin guys ya. Ada orang yang lucu banget sebenarnya, dia bullish banget ketika di resistance. Itu kan hal yang sangat konyol gitu ya. Dia nggak ngelihat secara bigger time frame. Ini sebuah kekonyolan banget ya. Di daily ada bear div, di 4 jam kemarin masih bear div, di daily daily ya. Ini daily masih bear div, di weekly-nya juga ada bear div, volumenya mengecil, chartnya makin naik. Sampai di situ dia nggak curiga apapun. Apalagi kita lagi di resist yang udah berkali-kali nggak tembus, masih tetap bilang 32 34 ya. Karena apa? Karena FOMO influencer lain yang sama-sama bullboy gitu. Sebenarnya nggak salah-salah amat sih ya. Kan sekali lagi aku bilang, porto kan yang nikmati kita masing-masing gitu ya. Nah, jadi aku masih ngehold ya. Sebenarnya aku udah open tadi malam di 314 di sini, pucuk banget. Lalu aku TP di sini ya. Sempat tadi malam ke sini kan. Nah, lalu aku ini lagi entry lagi di atas di 312 ya. Ini TP1, TP2 sebenarnya udah kena juga gitu. Tapi ya balik lagi kita ke area minor. Sebenarnya udah jadi major kayaknya. Major demand sejak berapa minggu yang belakang gitu. Nextnya kemana? Ya sebenarnya indikasinya gampang ya. Nah, kalau misalnya kita berpacu, kalau kita misalnya melihat ekonomi secara umum ya, ini bukan punya aku ya, ini aku kasih lihat. Nah, ini seseorang yang cukup jago ya. Sebenarnya aku bukan ngikutin sinyalnya, tapi aku cuma ngikutin mikro makronya ya. Di sini fit rate decision 27 Juli, probabilities high atau naik atau nanjak 96,1%. Belum pernah kayak gini guys ya. Yang 96% di atas 95% itu seumur aku ini mungkin belum pernah. The Fed ya, apalagi probabilities biasanya ya paling 87, ya nggak sampai 90 lah gitu. Kalau ini 96,1% bearish, artinya 96,1% orang yang ngevoting ini pintar gitu. Kemudian no change atau tidak berubah ya,
3,9%. Jadi artinya dia bilang ini kemungkinan suku bunga masih tetap seperti yang bulan Juli ini gitu. Bulan Juni kemarin. Bulan 5 guys, bulan 5 ya. Bulan 5 kemarin. Masih tetap bullish 3,1%. Tapi ya it's okay lah ya kan. Kalau kalian juga ngevoting di sini, kalian pasti tetap milih yang arahnya bullish. Karena apa? Karena kalian tidak mengerti market structure, tidak mengerti resistance, tidak mengerti manipulation zone. Yang sebenarnya ini tuh sebenarnya udah makanan hari-hari ya. Dan konsep itu gampang. Ketika orang bullish dan ada pola bearish, jangan kita ikutan bullish. Sesimpel itu guys ya. Sebelum porto kalian habis dilahap. Dan aku yakin ini satu candle doang. Kemarin banyak banget yang liquid. Dan mungkin semoga di antara kita tidak ada yang liquid ya. Doaku bagus ya. Semoga tidak ada yang liquid. Nah, ini kemarin ngeliquid yang short. Aku bilang orang short ini pintar. Kenapa? Karena dia pintar. Karena dia open short sesuai teknikal. Meskipun akhirnya liquid. Kenapa? Karena termanipulasi bandar ya kan. Nah, kemudian yang ngeliquid long ini, ya aku nggak tahu ya ini orang kayak mana. Ya, lucu aja di resisten masih long gitu guys. Aduh, ya udahlah, semoga hari kalian selalu cerah dan happy weekend sekali lagi. Semoga market logic di market selalu jalan. Biarpun aku miss 13.000, tapi the last dip aku tidak akan miss lagi. Dan portofolio aku akan mendapatkan best price tanpa FOMO, tanpa babibu atau tanpa yang lainnya. Tetap aku akan cari the best price untuk entry. Karena ini akan ada last dip lagi sampai ekonomi makro itu benar-benar oke. Ya, di September kita masih ada kenaikan suku bunga. September itu biasanya analoginya itu nggak pernah bullish guys ya. Rata-rata mayoritas dari September tahun-tahun sebelumnya juga bearish. Ya, kemungkinan kita tahun ini juga akan bearish sesuai dengan sentimen makro ya. Janganlah kita senang ketika bullish sementara, tapi senanglah ketika semua udah bullish. Makro trend bullish, dari chartnya bullish ya kan. Jadi kita nggak ada yang ditakutkan lagi gitu. Kalau kayak gini kan masih takut nih ya, naik sebentar takut ada bakal food A, B, C, dan D. Sebenarnya itu hanya untuk nitro penggorengan. Oke. Jadi pertanyaannya apakah akan sampai 32? Kemarin kan 318. Jawabannya adalah teruslah bermimpi.